Pemirsa Intens Investigasi, polemik rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu masih terus berlanjut. Setelah perjalanan panjang hubungan mereka yang sebelumnya dikenal harmonis, kini keduanya kembali menjadi sorotan usai langkah hukum diambil Ruben Onsu terkait hak asuh anak. Keputusan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari publik mengenai alasan dibalik langkah yang diambil presenter tersebut. Melalui sejumlah unggahan di media sosial, terungkap bahwa persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya mengenai hak asuh anak, tetapi juga berkaitan dengan hal lainnya. Lantas apa sebenarnya yang menjadi alasan Ruben Onsu menggugat balik perihal hak asuh anak-anaknya? Benarkah karena komunikasi antara kedua pihak serta kesepakatan mengenai waktu bersama anak yang tidak berjalan sesuai harapan? Benarkah juga Ruben Onsu menempuh jalur hukum ini sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian dan penyelesaian terbaik terkait kepentingan anak-anaknya? Lalu terkait rumah, benarkah sebenarnya Sarwendah mengetahui kalau rumah tersebut bermasalah, mengingat rumah itu sudah mau dilelang dari tahun 2025? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami, hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik Sarwendah dan Ruben Onsu masih bergulir sampai sekarang. Setelah perjalanan rumah tangga keduanya berakhir dengan perceraian, perhatian kini tertuju pada persoalan hak asuh anak yang turut menjadi bagian dari proses hukum. Lewat unggahan media sosialnya terungkap alasan Ruben Onsu menempuh jalur hukum untuk gugatan hak asuh anak-anaknya. Ia menuliskan, "Bapak juga perlu memahami mengapa saya akhirnya menempuh jalur pengadilan. Hal tersebut terjadi karena kesepakatan waktu yang sudah ditentukan tidak berjalan sesuai harapan, serta komunikasi yang menurut saya tidak berjalan dengan baik. Memang dikatakan tidak menghalangi, tetapi apa yang saya alami dalam proses komunikasi berbeda dengan kenyataan yang terjadi, jadi mohon dipahami." Sementara itu, terkait masalah rumah mewah yang sebelumnya ditempati Sarwendah dan kedua putrinya, namun kini ditinggalinya itu, Minola Sebayang pun ungkap fakta baru. Menurut kuasa hukum Ruben Onsu tersebut, bahwa Sarwendah sebenarnya mengetahui rumah tersebut bermasalah. Sambil memperlihatkan bukti, Minola Sebayang menegaskan kalau rumah tersebut sudah mau dilelang dari tahun 2025 lalu. Dari sebuah postingan yang menunjukkan isi chat Sarwendah pada 30 Oktober 2025, ia sendiri mengatakan bahwa rumah itu memang mau dilelang, di mana ada tunggakan selama 5 bulan dan baru 4 bulan yang dibayar. Dengan begitu, hanya 1 bulan saja yang belum dibayar oleh kliennya, Ruben Onsu. Iya. Oh, ini kalau dilihat dari chattingan ini, ya, Pak, per tanggal 30 Oktober 2025 dalam pembicaraan ingin membahas Blackpink dan minta tambah 1 row lagi, 1 tiket di row yang sama. Ini sebenarnya udah bicara tentang maaf ini rumah mau dilelang. Jadi sebenarnya sejak 30 Oktober 2025 dia sudah secara internal sudah bicara tentang lelang ya. Iya juga ya Pak. Kalau misalnya rumah itu mau dilelang di Oktober 2025, sekarang harusnya sudah dilelang, tapi masih terus banyak lelang terus. Berapa lama sih belum melakukan pembayaran? Kan belum melakukan pembayaran gitu. Iya Pak. Ruben menjelaskan tunggakannya 5 bulan, aku baru bayar 4 bulan, sisa 1 bulan. Oh gitu Pak. Dia bicara lelang, dia sendiri nggak tahu. Dia juga nggak tahu ya Pak ya. Jadi inilah dia ya, dari Oktober 2025 sebenarnya sudah ada mainan ini mau dilelang. Jadi ini hanya untuk mengklarifikasi. Lebih
Lebih lanjut, Minola Sebayang juga mempertanyakan alasan pihak terkait yang memilih meninggalkan rumah tersebut karena merasa takut, sementara status rumah hingga saat ini belum masuk dalam proses lelang dan masih berada dalam tahapan penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku di pihak bank. Minola Sebayang juga menyebut pihaknya akan tetap mengikuti proses yang berjalan sesuai aturan dan menghormati mekanisme penyelesaian yang berlaku. Ia berharap semua pihak dapat melihat persoalan ini secara objektif berdasarkan fakta dan dokumen yang ada. Dan jika tidak, maka patut diduga untuk memojokkan Ruben Onsu sebagai kliennya. Selanjutnya, Minola Sebayang juga mengungkap bahwa untuk saat ini menutup adanya mediasi di luar persidangan. Karena sebelumnya sudah ada rencana pertemuan di tanggal 11 Juli tapi batal. Harusnya mediasi di luar persidangan itu suatu hal yang lazim. Tapi untuk dalam kasus ini, itu kan sepertinya kan sudah tertutup gitu loh. Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kenapa tertutup? Karena mereka sudah kirim undangan joint meeting. Artinya kan itu sama dengan mediasi di luar persidangan, di luar pengadilan yang harusnya dilaksanakan tanggal 11 Juli. Nah, itu pilihannya mereka dan kami hormati. Maka kami mengatakan konfirmasi akan hadir. Nah, tapi kan dia juga nggak boleh cegah. Kalau misalnya Ruben ingin melakukan upaya yang lain, yaitu upaya hukum, maka diajukanlah gugatan hak asuh anak. Sidang pertama hak gugatan asuh anak itu tanggal 15 dan biasanya itu juga ada mediasinya yang di bawah kontrol daripada pengadilan. Nah, mereka membatalkan. Ketika kita bilang konfirmasi, dia katakan nggak usah lagi lah mediasi-mediasi di dua tempat, dipusatkan aja di mediasi yang di bawah pengadilan. Artinya kan dia mau mengatakan dia nggak mau lagi ada mediasi di luar persidangan, nggak mau lagi ada mediasi di luar. Loh, lalu kenapa kok artinya kita yang kemudian dikejar-kejar dengan pertanyaan seperti itu, dan kalau kita bilang ini nggak mungkin, seolah kita yang nggak mau mediasi di luar, padahal yang batalkan mediasi di luar mereka. Selain membatalkan pertemuan yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 11 Juli, Sarwendah juga ungkap kalau dirinya bisa menafkahi kedua anaknya, Thalia dan Tania. Lantas seperti apa pihak Ruben Onsu menanggapinya? Benarkah ada alasan jika Ruben Onsu sampai menunda memberikan nafkah buat kedua anaknya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sebelumnya, pernyataan Sarwendah yang menyebut dirinya sanggup memenuhi kebutuhan anak-anak tanpa harus meminta nafkah dari Ruben Onsu juga mendapat tanggapan dari pihak Ruben Onsu. Minola Sebayang menyampaikan bahwa kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan finansial anak merupakan hal yang berbeda dengan hak seorang ayah untuk tetap hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Nggak jadi persoalan, ya artinya kalau misalnya dia juga mengatakan bahwa dia sudah bisa, udah mampu secara mandiri, tapi kan itu kan juga bukan berarti ayahnya tidak bisa memberikan nafkah, ya. Jadi yang memutuskan itu kan bukan ibunya. Ibunya kan nggak bisa bilang saya sudah mampu secara mandiri, tidak butuh lagi uang dari ayahnya. Nggak bisa juga seperti itu. Yang perlu digarisbawahi bukan berarti karena dia sudah bisa mandiri untuk membiayai dan menafkahi anaknya, lalu itu menghilangkan hak Ruben untuk berkumpul dan bertemu sama anaknya. Ya, jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa Ruben menuntut hak untuk bertemu dengan anak itu karena Ruben ada kewajiban, tidak seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian dia berhak untuk memonopoli seluruh hidup anaknya tanpa harus melibatkan lagi Ruben Onsu dan kemudian menghapus hak Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ini yang harus dipahami. Ya, jadi artinya mengenai masalah kemandiriannya dia, kemampuannya dia itu ya silakan saja. Saya jangan dikaitkan dengan uang nafkah lagi. Saya sudah bisa mandiri, saya nggak butuh anak, nggak butuh lagi uang Ruben. Gitu. Baru kemarin dalam minggu lalu ketika di persidangan ada pernyataan akan dibuat rekening khusus untuk anak loh. Terus sekarang nggak butuh. Ini kok yang mana sih gitu artinya. Jadi kan wajar kalau misalnya kemudian banyak teman-teman yang mencoba mengklarifikasi
tentang hal itu kepada kami. Nah, nanti dibilang kami yang berkoar-koar, kami yang artinya itu yang menyuarakan hal-hal yang ini sebelumnya. Minola Sebayang juga menyentil pihak Sarwendah yang sebelumnya menyayangkan adanya klarifikasi mengenai sejumlah persoalan, termasuk soal rumah. Menurut Minola Sebayang, langkah yang dilakukan pihaknya saat ini bukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan memberikan penjelasan berdasarkan fakta yang ada. Ketika mereka mengklaim, ya, membuat satu pernyataan yang pernyataan itu sebenarnya tidak benar gitu. Pernah nggak mereka berpikir bahwa suatu saat Ruben akan melakukan klarifikasi? Dan kalau dari hasil klarifikasi itu akhirnya dia merasa dipojokkan, ya kan karena dia ada kebohongan dalam pernyataannya dia. Kalau misalnya seluruh pernyataannya itu adalah suatu kebenaran, kan nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu disesalkan. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan, ketika dia menampilkan sesuatu di area publik yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan kemudian pada akhirnya Ruben mengambil sikap untuk mengklarifikasi, dari awal harusnya dia sudah berpikir bahwa suatu saat kebohongan itu pasti aja akan terungkap gitu. Nah, sekarang ketika kita klarifikasi, menyayangkan. Kami tidak pernah loh menyayangkan apa yang dia sudah sampaikan. Kami hanya mengklarifikasi apa yang dia sudah sampaikan. Nah, sekarang kalau memang misalnya dia memiliki bukti-bukti yang lain, ya di luar bukti yang disampaikan oleh Ruben, ya buktikan aja gitu terkait dengan masalah rumah, terkait dengan masalah nafkah, terkait dengan masalah Blackpink, buktikanlah. Bukan menyayangkan. Kalau menyayangkan artinya kan dia kecewa. Kenapa kebohongannya diungkapkan? Nah, ini dia. Jadi artinya kami tidak akan pernah memberikan suatu pernyataan kalau tidak didahului oleh pernyataan dari pihak yang sebelah. Jika mediasi di luar sidang yang rencananya dilakukan di tanggal 11 Juli batal, maka Sarwendah dan Ruben Onsu bertemu di sidang mediasi gugatan hak asuh anak. Lantas benarkah Sarwendah sebut mediasi dengan Ruben Onsu saat itu belum ada kesepakatan dan akan ada lanjutannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Momen pertemuan antara Sarwendah dan Ruben Onsu kembali menjadi perhatian publik, di mana keduanya akhirnya bertemu secara langsung dalam agenda sidang mediasi perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Juli lalu. Pertemuan tersebut berlangsung dalam proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Sarwendah dan Ruben Onsu duduk bersama untuk menjalani tahapan mediasi dengan harapan dapat menemukan titik terang atas permasalahan yang tengah mereka hadapi. Usai menjalani sidang mediasi perdana, Sarwendah mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai antara dirinya dengan Ruben Onsu. Proses pembicaraan masih akan terus berlanjut melalui tahapan mediasi berikutnya. Bahwa hari ini kita sudah melaksanakan mediasi pertama, ya, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 ada prosedur mediasi. Ya, dalam mediasi tadi kami semua tim pengacara ya tidak ikut di dalam mediasi, tetapi hakim mediator memanggil hanya prinsipal saja. Artinya agar pembicaraan yang ada lebih berkualitas, ya, tidak lagi didampingi pengacara, karena memang yang menjalani kehidupan, yang menjalani masalah adalah prinsipal. Ya, kami juga tidak tahu apa, yang pasti semua demi kepentingan anak. Ya, kami juga tidak bisa memberitahukan apa mediasinya, seperti apa mediasinya. Nanti mungkin akan ada mediasi selanjutnya setelah hari ini. Ya. Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan
lancar. Terima kasih semuanya. Sudah sempat ketemu seperti apa Bun? Ketemu tadi di mana Bun saat ketemu? Masih nggak ngobrol gitu soal anak, akhirnya tadi bertemu Ya. dan ngobrol. Gimana sih? Dikit Bun. Dikit aja Bun. Dikit Bun tadi Bun. Tentang anak. Ya. Apa Bun tadi yang diobrolin tentang apa aja Bun sama? Gini, kita mohon waktu karena memang ini masih proses mediasi. Tadi juga kami sudah sepakat bahwa kami tidak akan lagi memberitahukan apa yang terjadi di dalam karena memang itu ada hakim mediator juga. Ya, kita harus saling menjaga, tidak mau mendahului, tidak mau akhirnya proses mediasi ini menjadi akhirnya jauh dari kata sepakat. Ya, jadi kami tidak mau memberikan statement terkait apa yang terjadi. Yang pasti komunikasinya baik ya di dalam ya antara hakim mediator dan para prinsipal ya, baik penggugat maupun klien kami sebagai. Ya. Belum ya, mohon waktu proses 30 hari ya, sesuai dengan PERMA kan ada 30 hari. Tadi pertemuan gimana Bun? Cukup. Gimana Bun? Cukup ya semua ya, makasih banyak ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.